Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai ya adik-adik sekalian. Dan dengan keadaan yang sehat kita bisa bermain dan belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku jilid 2A, tema 1 hidup rukun. Nah, akan kita mulai dari subtema 1 ya adik-adik sekalian. Jadi kita awal dari pendamping pembelajaran 1 ya. Dan mungkin yang baru bergabung dengan channel ini bisa subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal ataupun pembahasan materi-materi berikutnya. Langsung saja adik-adik sekalian, kita menuju ke materi di tema 1, subtema 1 ya. Ini ada di halaman 3 ya adik-adik sekalian ya. Oke. Tema 1 itu hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Ya, coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini tentang menjelaskan ungkapan dalam teks. Apa itu ungkapan? Nah, ungkapan adalah gabungan beberapa kata ya. Jadi ada beberapa kata, bisa 2 ataupun lebih kata ya, itu dinamakan ungkapan. Jadi contoh satu kata misalnya buah, nah itu kan satu kata. Kalau 2 kata misalnya buah tangan, nah buah tangan itu 2 kata, itu merupakan ungkapan. Jadi gabungan dari beberapa kata, yaitu kata buah dan kata tangan. Nah, sehingga memiliki makna baru. Nah, ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Nah, tadi ya misalnya buah tangan. Kalau tiap kata buah, nah buah itu berarti buah-buahan ya, adik semua tahu ada buah mangga, buah pepaya. Kemudian kalau tangan, tangan itu artinya bagian dari anggota tubuh kita. Nah, tetapi kalau sudah digabungkan menjadi satu, itu menjadi ungkapan. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Nah, itu contoh ungkapan. Nah, sekarang kita baca teks cerita ya. Ini cerita tentang Dedi. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Kita lihat gambarnya ini ya. Ini Dedi dan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, ini ya. Cerita tentang keluarga Dedi. Nah, di sini ada ungkapan yaitu murah hati. Nah, ini ungkapan dan makna yang terdapat dalam teks di atas adalah sebagai berikut ya. Tadi ada kata murah hati. Murah hati itu artinya adalah suka memberi atau dermawan. Nah, jadi Dedi itu adalah anak yang suka memberi atau anak yang dermawan. Nah, itu arti kata dari murah hati atau arti ungkapan dari murah hati. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, jadi kita sudah tahu 2 buah ungkapan tadi, murah hati sama buah tangan. Buah tangan tadi artinya oleh-oleh ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, ini mencari makna ungkapan dalam teks ya. Ini keterampilan kinerja praktek. Oke. Di sini ada teks cerita. Nanti adik-adik sekalian diminta menyebutkan ungkapan yang ada dalam cerita itu apa ya, dalam cerita Komang ini. Kemudian nanti mungkin bersama ayah atau ibu di rumah ya, nanti dicari arti ungkapannya itu apa. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Komang adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Komang senang membantu ibunya merapikan peralatan. Komang juga senang membantu ayahnya saat berkebun. Orang tuanya sangat sayang kepada Komang. Komang juga memiliki banyak teman. Hal ini karena Komang senang membantu dan bertutur kata santun.
Komang adalah anak yang rendah hati. Nah, ini ya, ada cerita Komang. Nah, Komang itu adalah buah hati. Lah, ini ada dua buah ungkapan ya adik-adik yang kita temukan dari cerita ini, yaitu buah hati dan juga rendah hati. Kira-kira artinya apa ya adik-adik sekalian? Bisa dicari terlebih dahulu. Ayo, artinya apa kira-kira? Kemudian nomor 2, carilah makna dari ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, itu maknanya tadi apa? Buah hati itu maknanya apa? Kemudian rendah hati itu maknanya apa? Pertanyaan nomor 3, kamu dapat mencarinya di kamus ungkapan atau internet. Saat mencari makna ungkapan di internet, mintalah bantuan guru atau orang tua ya. Karena ini kita belajar dari rumah, mungkin adik-adik sekalian bisa minta bantuan orang tua ataupun kakak yang ada di rumah. Untuk soal nomor 4, tuliskan tugasmu di kertas tugas lalu kumpulkan. Nah, ya ini ya, kira-kira apa jawabannya tadi? Arti dari ungkapan buah hati dan rendah hati. Oke, di sini sudah saya coba carikan ya adik-adik untuk jawaban dari keterampilan kinerja praktek ya. Nah, ini di halaman 4 tadi ya. Yang nomor 4 diminta dituliskan lah ini. Buah hati itu artinya adalah anak ya. Kita lihat dari kalimatnya tadi ya. Jadi Komang adalah buah hati dari kedua orang tua. Berarti Komang adalah anak dari kedua orang tuanya ya. Kemudian yang kedua tadi ada kata rendah hati. Rendah hati itu artinya adalah tidak sombong ya, atau suka membantu. Rendah hati itu artinya tidak sombong, boleh suka membantu juga boleh ya, atau sopan santun lah ini ya. Tapi kebanyakan kita tahu rendah hati itu artinya adalah tidak sombong. Nah, itu ya adik-adik sekalian, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia kita sudah tahu ada ungkapan buah hati, kemudian ada rendah hati ya, kemudian ada buah tangan tadi sebagai contoh, kemudian ada satu lagi ada murah hati. Nah, itu untuk muatan bahasa Indonesia. Mungkin adik-adik sekalian bisa mencari ungkapan-ungkapan yang lainnya. Sekarang kita ke muatan matematika. Nah, ini kita belajar membilang banyak benda. Nah, ini ya, banyak benda itu lebih mudah dihitung dengan cara dikelompokkan. Ini contohnya lah, ini diikat ya. Nah, satu ikat ini isinya adalah 10. Nah, 10. Kemudian kalau yang ini satuan bisa kita hitung ya, itu ada 8. Nah, krayon ini dikelompokkan menjadi 10 setiap ikatnya. Maka banyak krayonnya kita lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini yang iketan ini ada 80 ya adik-adik. 10 kali 8 ya, atau 80. 10 tambah 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 10 ada 8, berarti 80. Terus ini yang satuannya ada 8. Jadi banyak krayonnya ada 88 batang. Nah, ini ada contoh yang lain selain diikat. Ada juga digambar seperti ini ya, dalam bentuk kubus. Nah, ini 100 ya, kalau kita hitung ini ada 10. Ini 10 ya. Kalau kita hitung satu-satu, nah ini adalah 100. Sedangkan kalau ini setiap, nah ini nilainya adalah 10 ya. Jadi adik-adik sekalian, karena ini ada 4 yang berjejer, berarti nilainya adalah 40. Jadi 100 ditambah 40, lah ini satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti 100 ditambah 40 ditambah 5. Nah, maka banyak kubus seluruhnya adalah 145, atau dibaca 145. Nah, ini ya. Jadi setiap kelompok banyaknya itu, yang ini ada 100 kubus, ini tadi segini 10 ya, berarti 40. Gitu adik-adik sekalian. Nah, oke, mungkin kalau masih ada yang belum jelas nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke ayo berlatih. Jadi setiap video yang kami buat ini adalah satu pendamping pembelajaran ya. Jadi kita selesaikan satu pendamping pembelajaran. Nomor 1, tuliskan bilangan sesuai banyak benda. Ini setiap ikat banyaknya adalah 10 pensil. Ini setiap ikat banyak 10, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70 ditambah dengan ini berapa ini? 4 ditambah 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ada
77 ya jawabannya. Silahkan di sini adik-adik bisa dituliskan 77. Kemudian untuk yang B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah nih berarti ini 90 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, berarti ini ada 94 pensil ya. Ini yang A jawabannya adalah 77 dan 94. Nah ini ya saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ini jadi tadi yang ikatan ada 70 ditambah 7 jadinya 77. Kemudian yang B ada 90 ditambah 4 hasilnya adalah 94 pensil. Kemudian untuk yang nomor 2, nah nomor 2 ini setiap ini tadi nilainya 100 ya adik-adik, jumlahnya ada 100 totalnya. Ini berarti 100, 200, 300, 400. Nah ditulis di sini 400 ditambah lah ini setiap lajur gini ya. Setiap yang berdiri, satu berdiri ini tadi nilainya 10, berarti 10 ditambah 10 20, 20 tambah 10 30, 30 ditambah 10 40, 40 tambah 10 50, berarti ini 50. Ini 400, ini 50. Nah ini 1, 2, 3, 4 ada 4 buah kubus ya. Ini berarti sini 4. Nih 400, ini 54. Lah di sini ditulis 454, 454. Banyaknya kubus ada berapa? Berarti 454 ya, ditulis 454. Bilangan tersebut dibaca 454. Ini saya tuliskan di sini ya, adik-adik sekalian. Nah, jadi tadi 400 ditambah 50 ditambah 4. Nah, hasilnya 454. Nah, maka banyak kubus ada 454. Penulisannya seperti ini lah. Bilangan tersebut dibaca lah. Penulisannya ini ya, adik-adik 454. Nah, itu ya adik-adik sekalian untuk muatan pelajaran matematika. Sedangkan muatan pelajaran yang terakhir adalah SBDP ya, di pendamping pembelajaran 1 di tema 1 subtema 1. Ini kita akan belajar membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu ya. Jadi bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, kalau bunyi yang panjang berarti dinyanyikan lebih lama daripada bunyi yang pendek. Kita lihat ya, di sini ada sebuah lagu dengan judul Ruri Abangku ciptaan A.T. Mahmud. Nah ini ya, tanda seperti ini artinya berbunyi pendek, kalau ini artinya bunyi panjang. Nah ini berarti dibaca panjang, ini pendek ya. Ini juga sama. Coba adik-adik sekalian mungkin yang udah bisa menyanyikan lagu ini bisa dinyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah sampai sini sebenarnya ada lanjutannya ini ya, tapi nadanya sama ya, panjang pendeknya juga sama kayak ini ya. Kelanjutannya berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Nah seperti itu ya adik-adik cara menyanyikannya lah. Ini tugasnya diminta untuk menyanyikan lagu Ruri Abangku dengan panjang dan pendek bunyi yang tepat. Nah caranya seperti itu ya adik-adik sekalian. Oke, untuk pendamping pembelajaran 1 di tema 1 subtema 1 sudah kita bahas. Untuk pendamping pembelajaran 2 berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih adik-adik sekalian sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.